Oke, halo, selamat siang everybody. Kembali lagi sama aku juga di Saputra. Oke, ini di hari Selasa 12 Maret, tepat di hari pertama puasa di jam 12.56, hampir jam 1 siang. Oke, kali ini aku mau ngebahas sedikit tentang mobil ini, pengalaman aku selama kurang lebih 1,5 bulan atau sudah ditempuh jarak sekitar 1.500 km. Apa aja pengalaman aku dan gimana rasanya? Oke, nanti aku ceritain. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini sebelumnya sudah ngebahas beberapa kali konten mobil ini. Bisa kalian cek di laman channelku, yaitu aku pernah ngebahas dapat apa aja dan kenapa alasanku memilih ini. Oke, ini yang belum tahu, ini adalah mobil Sigra unit 2003, tapi pengambilannya di bulan 1 di 2024 kemarin. Ini adalah Sigra M 1000cc. Oke, karena di luar panas dan sekarang lagi puasa dan jam 1 siang, enaknya kita bahas di dalam sambil kita jalan. Oke, let's go. Oke, sekarang kita sudah di dalam mobil. Sekarang mobil ini sudah di 1.500 km dan mobil ini sudah aku pakai kurang lebih selama 1 bulan lebih. Jadi aku mau menceritakan pengalamanku memakai mobil ini yang sudah sejauh 1.512 km. Gimana aja pengalaman aku, gimana pendapatku? Oke, tonton aja selanjutnya. Oke, kita udah di dalam mobil, waktunya kita jalan. Oke, sekarang aku baru keluar dari rumah dan ini mau keluar ke lorong. Jadi sekarang jalannya tuh jalan coran, kita melewati jalan coran. Jadi yang pertama mau aku bahas tuh dari mobil ini adalah kenyamanan suspensi. Jadi mungkin secara profesional, mungkin aku kurang profesional ya cara nyobanya, tapi ini secara pribadi aku pakai mobil ini. Jadi rasanya mobil ini setelah aku pakai, ya yang pasti selalu aku lewatin jalan ini ya. Jadi sekarang tekanan angin yang aku pakai sekarang ukuran 35. Jadi standarnya mobil ini 36, tapi sekarang yang aku pakai ukurannya 35 tekanan bannya. Dan menurutku dari yang aku pakai, ya menurutku nyaman-nyaman aja, suspensinya lembut-lembut aja sih, nggak keras yang kayak kita naik mobil gerobak. Tapi menurutku ini lebih lembut dari Avanza. Pernah aku coba Avanza, mungkin karena shocknya atau udah lama, nggak tahu ya. Tapi menurutku mobil ini, mobil Sigra M 1000cc ini ya cukup nyaman aja dipakai. Sekarang jalan itu di kecepatan 10 km per jam. Nggak mungkin juga ngebut-ngebut dalam lorong kan, tapi menurutku ini cukup nyaman. Oke, sekarang aku sudah keluar dari lorong. Sekarang ada di jalan yang cukup mulus, jalan coran tapi cukup mulus ya. Mungkin selanjutnya yang aku bahas dari pengalamanku setelah pakai mobil ini sejauh 1.500 km. Sebenarnya sudah lebih, tapi anggap aja 1.500 km. Oke, ini mobil Sigra M 1000cc. Mungkin teman-teman banyak yang meragukan, kuat nggak sih mobil ini dipakai harian dan dipakai di tanjakan, tenaganya loyo atau enggak sih? Nah, sejujur aku dulu sebelum memilikinya, dulu aku ragu juga, tapi dulu aku sempat nyobain unit test. Jadi sebelum aku membeli unit ini secara baru, aku dulu sempat coba-coba nyari unit yang second. Jadi di situ aku nyoba tenaganya yang 1.200 cc dan yang 1000cc Sigra M. Waktu itu nyoba kalau nggak salah Sigra D, tapi kan Sigra D dan Sigra M sama. Menurutku, kesimpulanku, tenaga dari Sigra M ini oke-oke aja. Untuk dalam kota sih oke-oke aja. Secara untuk pakai nyalip-nyalip pelan-pelan, aku ngerasa nggak ada sesuatu yang menjanggal dan sesuatu yang membuat aku tuh ngerasa mobil ini loyo gitu. Menurutku mobil ini tenaganya oke. Mungkin teman-teman juga banyak yang ragu, kuat nggak sih Sigra M ini, Sigra 1000cc ini dipakai di tanjakan, bawa penumpang yang banyak. Menurut kuat aja, karena kebanyakan mobil Sigra itu kan, Sigra 1000cc khususnya itu kan BBM-nya irit ya. Jadi banyak Maxim, banyak Go-Kart, Grab yang pakai mobil 1000cc, Sigra 1000cc karena muat penumpangnya banyak, BBM-nya irit. Karena sebelum aku beli kemarin, aku sering melihat taksi online tuh banyak yang pakai mobil ini, berarti aku mengambil kesimpulan mobil ini itu tenaganya oke. Dan aku putuskanlah aku ngambil mobil ini. Aku juga
sebelum mengambil mobil ini pasti aku udah baca-baca juga pengalaman orang lain, nonton YouTube, searching, gabung di grup Facebooknya Sigra Indonesia. Di situ mungkin teman-teman yang sedang mencari Sigra mungkin silakan gabung di grup Facebooknya Sigra Indonesia. Kalian bisa baca-baca di situ, baca-baca pengalaman orang lain, nanya-nanya di situ. Dulu aku gabung juga di situ sebelum mengambil unit ini untuk membaca-baca segala macam lah. Jadi hasil yang aku baca, jadi mungkin ya, maaf koreksi kalau salah, Sigra M yang 1000 cc dan Sigra yang 1200 cc dia itu beda di rasio gearboxnya. Jadi Sigra 1000 ini lebih dirancang, lebih responsif di tarikan awal. Jadi di tanjakan itu oke, tapi mungkin nafasnya pendek ya. Tapi dibandingkan dengan 1200, tarikan awalnya tuh enakan yang 1000 cc dibandingkan yang 1200 cc. Tapi kalahnya yang 1000 cc ini mungkin nafasnya itu pendek. Jadi kayak baru ngegas itu, kalau kita bandingkan dengan 1200 ya, baru ngegas itu rasanya mau pindah gigi. Dan kalau yang 1200 itu dia nafasnya panjang. Jadi kalau untuk di tol itu enakan yang 1200 cc. Tapi kalau dalam kota kayak gini ya enakan yang menurutku enakan yang 1000 cc. Itu dari segi mesin. Jadi kesimpulannya dari segi mesin tuh tenaganya enak, nggak loyo. Intinya enak, nggak loyo, BBM-nya irit. Jadi konsumsi BBM-nya aku itu dapat di rata-rata 15 km per liter. Tapi itu menurut AVG. Tapi pernah aku coba full to full waktu baru ambil unit kemarin. Aku pakai pertama dari full pergi ke suatu tempat dan kembali lagi aku fullin lagi di SPBU yang sama. Itu dapat konsumsi BBM-nya di 17 hampir 18 km per liter. Itu perjalanan dalam kota. AC full nyala segala macam. Dan berarti kesimpulannya ini mobil yang sangat irit ya, menurutku sangat irit. Nah, selanjutnya aku ngebahas sedikit dari eksterior ya. Kembali lagi ke eksterior, kembali lagi keluar. Jadi banyak yang bilang mobil LCGC ini mobil kaleng. Jadi menurutku Sigra ini memang betul platnya tipis, tapi nggak setipis kaleng kerupuk lah. Tetap keras ya, tetap nyaman. Buktinya banyak yang make kok kan. Aku berpikirnya gini, selagi mobil itu banyak yang make, berarti mobil itu nggak jelek. Apalagi Indonesia kan, kalau mobil jelek itu pasti cepat kali tersebarnya, berarti nggak ada yang beli. Nyatanya mobil ini banyak yang beli, berarti secara kualitas mobil ini baik. Ya walaupun kalau kita bandingkan dengan harga yang di atasnya ya jauh kan. Dari segi ketebalan plat pun mobil sekarang sudah mulai tipis ya. Kalau kita bandingkan dengan kijang kapsul zaman dulu itu kan tebal kali. Ada yang komentar kemarin, mending ambil kijang kapsul, platnya lebih tebal segala macam. Tapi nggak bisa kita bandingkan seperti itu karena tahunnya beda, cc-nya beda, harganya pun beda. Kenapa produsen ini bikin dengan plat yang tipis? Pertama, mungkin karena mobil ini kan 1000 cc. Kalau platnya tebal, mobil ini sudah berat bawa beban sasisnya. Jadi tenaganya mungkin bisa jadi loyo, bisa jadi BBM lebih boros. Itu. Jadi mobil pabrikan itu dibuat dengan plat yang tipis supaya bobot dari mobil ini tuh berkurang. Jadi BBM-nya lebih irit karena beban beratnya berkurang. Jadi BBM lebih irit untuk dalam kota. Jadi kesimpulan dari eksterior ya, bodinya menurutku oke-oke aja, nggak setipis yang dibilang orang-orang mobil kaleng kerupuk kok dibeli. Jadi menurutku itu enggak. Menurutku ini platnya normal-normal aja, nggak ada ngerasa tipis banget, enggak. Normal-normal aja, sesuai juga dengan uang yang kita belikan dengan mobil ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan mobil yang di atasnya ya jelas beda, karena harganya kan juga beda. Harga menentukan kualitas. Selanjutnya aku ngebahas peredaman. Nah, ini dari tadi kita kembali ke interior, ke bagian dalam. Aku ngebahas peredaman. Mungkin dari tadi kalian sudah ngedengerin ya suaranya dari luar kayak mana. Sekarang aku ngerekord pakai kamera HP, nggak ada pakai mic, jadi cuma ngandelin dari kamera HP. Mungkin kalian bisa ngerasain kedapnya suara seperti apa. Sekarang tuh lagi gerimis sedikit, kalian dengerin aja. Menurutku mobil ini kalau menurutku ya, menurutku mobil ini kedap tuh nggak terlalu kedap lah. Tapi suara dari luar tuh nggak begitu terasa, maksudnya tetap oke.
kurang lebih sama lah dengan Avanza 2014. Aku pernah pakai Avanza 2014 Veloz, itu kekedapannya sama. Nah sekarang pas kebetulan lagi awal hujan, awal gerimis, mungkin kalau di kamera kedengaran, mungkin agak sedikit kedengaran ya rintik-rintiknya itu. Nah ini kita tunggu sampai deras supaya kalian dengar suara rintik hujannya. Mungkin sambil ngebahas yang lain ya, yang aku rasain yang sangat berguna dari mobil ini ya AC-nya. Jadi kata orang, aku kembali ke kata orang karena mobil 1000 cc ini banyak kali mitosnya. Jadi aku membeli ini pun membuktikan mitos itu benar atau enggak. Jadi mobil ini, mobil 1000 cc ini kata orang kan AC-nya nggak dingin. Menurutku mobil ini AC-nya dingin aja, normal aja, nggak dingin. Kalau kita bandingkan dengan harga yang di atasnya tetap jauh. Tapi menurutku kalau kita pakai harian dalam kota, ini mobil dinginnya cukup, nggak dingin menggigil, tapi dinginnya cukup terasa dingin. Mungkin kalau cuaca lagi terik, ya kayak siang gini cuaca lagi terik tuh aku pakai fan yang nomor 2, speed yang nomor 2 dan suhu yang full mentok. Karena memang panas, dan aku masih pakai kaca film bawaan. Kaca filmnya merek apa nih? Lupa aku. Merek CPF1. Yang bagian depan tuh merek nggak tahu merek apa, kalau nggak ada emblemnya kayaknya CPF1 juga, tapi yang 20%. Menurutku dari AC ini dingin, nggak kayak orang bilang AC-nya panas, nggak. Ini mobil dingin. Dari segi AC udah kita bahas ya. Dari segi mana lagi nih? Suspensi udah, kekedapan udah, eksterior udah, mesin udah, AC udah, apa lagi? Dari segi audio, nah kembali lagi ke interior lagi. Dari audio, jadi mobil ini masih pakai head unit single din, pakai head unit yang biasa, nggak ada layar monitor kayak Sigra R, Sigra tipe tinggi. Jadi mobil ini masih tipe biasa, tapi sudah ada bluetoothnya. Menurutku audionya itu nggak jelek, masih normal aja, dan suaranya bagus kok. Jadi head unit single din ini masih kita bisa setel, bassnya mau kayak mana, ini mau kayak mana, masih bisa kita setting sesuai keinginan kita. Jadi kesimpulannya menurutku audionya enak. Ya kalau kita bandingkan dengan harga yang di atasnya tetap berbeda. Tapi menurutku mobil ini ya oke, audionya cukup nyaman, audionya dipakai. Dari segi penumpang, joknya itu nyaman. Ini posisiku sekarang, tinggiku itu 172. Tinggiku itu 172 dan ini nyaman aja. Mungkin kalau dapat nyamannya 100% itu nggak dapat ya. Kalau kita bandingkan, balik lagi kita bandingkan dengan harga yang di atasnya, ya tetap nggak bisa kita bandingkan karena harganya berbeda. Tapi menurutku mobil ini nyaman aja, dipakai joknya nyaman, bawa penumpang pun nyaman, AC-nya dingin, nggak ada kurangnya lah mobil ini. Menurutku yang kurang itu duit saya, mau beli Fortuner masih kurang. Itu menurutku, mobil ini nggak ada kurangnya. Dari segi tenaga nggak ada kurangnya, oke. Dipakai oke, segala macam. Ini sekarang gigi 3 di 60 km per jam. Tuh, kita ngelewati speed bump tuh rasanya seperti itu. Oke, masuk ke kesimpulannya dari semua yang aku bahas tadi, yang mutar-mutar tadi. Sekarang aku mau ngebahas secara kesimpulannya. Jadi yang pertama, kesimpulannya dari segi eksterior. Dari eksterior tuh platnya, menurutku kata orang kan platnya kaleng, tapi menurutku itu nggak kaleng. Ya memang tipis, tapi nggak tipis-tipis banget, masih kokoh kok, masih kuat. Sesuai lah dengan apa yang kita bayarkan dengan mobil ini. Kalau kita bandingkan dengan yang di atasnya, ya jelas berbeda. Tapi menurutku platnya masih oke, dipakai masih nyaman. Ya, secara kalau kita lihat kan banyak Maxim, banyak Grab, Gojek tuh make mobilnya Sigra, terutama Sigra M atau Sigra D yang 1000 cc. Berarti kalau mobil itu banyak yang make, berarti mobil itu nggak jelek ya kan. Apalagi di Indonesia pasti mobil-mobil yang nggak bagus tuh cepet kali beritanya beredar dan nggak ada yang beli. Contohnya merek-merek Cina yang sudah
pasti kalau nggak bagus ya nggak ada orang yang pakai di Indonesia. Jadi pertama pertimbanganku itu, menurutku dari body oke. Dari lampu, keterangan lampu dipakai malam hari karena lampu mobil mulai dari Sigra M ke atas itu lampunya sudah LED putih. Menurutku dari lampunya cukup terang banget lah, cukup lah kalau kita pakai secara gelap-gelapan di malam hari itu cukup. Untuk dalam kota itu cukup, untuk di luar kota cukup lah masih lampunya. Tapi kekurangannya dari lampu LED putih itu kalau hujan. Jadi kalau hujan tuh lampunya kayak nggak kerasa lah, kayak mana kalau kita pakai motor dengan lampu LED putih itu nggak terasa, nggak terang gitu. Tapi kalau cuaca cerah nggak hujan itu menurutku lampunya cukup. Dan mobil ini rencana mau aku pasang dari Mini Proji yang laser, biar kalau hujan tuh yang warna kuning biar oke. Itu dari segi lampu, dari segi interior dan segi lampu. Selanjutnya bahas kesimpulannya dari segi mesin. Menurutku mesin mobil ini tenaganya cukup, nggak yang kebut-kebut banget, nggak yang kuat-kuat banget, tapi mesin ini cukup untuk dalam kota, cukup untuk lintas luar kota cukup. Jadi banyak teman-teman juga yang pakai Sigra M ini dipakai untuk travel antar provinsi, yang kalau kita lihat travel kan biasanya bawa barang banyak, penumpangnya penuh. Kalau travel aja udah pakai Sigra M, berarti untuk kita yang kayak aku yang pakainya cuma dalam kota berarti kan cukup banget kan. Secara mesin itu, secara getaran mesin, kata orang mesin Sigra 1000 cc itu getar. Menurutku getarannya memang betul getar, setiap mesin nyala pasti getar, tapi getarnya nggak yang mengganggu sampai yang kayak mana-mana. Menurutku getarannya kalau kita bandingkan dengan mobil, kata orang kan getarannya kayak mobil diesel, tapi kita bandingkan dengan mobil diesel seperti Hilux, biasanya aku bawa Hilux double cabin, ya mungkin lebih terasa Hilux double cabin getarannya. Secara aku pakai sih mobil ini getarannya normal lah, namanya mobil kita pakai, namanya mobil nyala ya pasti getar. Itu dari segi mesin. Dari tenaga oke, untuk nyalip-nyalip dalam kota oke, untuk tanjakan dalam kota oke. Kalau aku pakai di tanjakan luar kota kan nggak pernah aku coba, jadi aku nggak bisa jelasin. Tapi menurut teman-teman yang sudah pakai Sigra itu kalau ditanjakan nggak loyo lah, masih oke. Kembali ke driver sudah memahami mobil atau enggak. Dari segi tenaga seperti itu. Dari keiritan BBM, mobil ini sangat irit. Jadi mobil ini kalau aku pakai di AVG itu dapatnya 15,1 km per liter. Jadi 15 km menghabiskan BBM 1 liter. Tapi menurut AVG, menurut elektronik, aku pernah coba mobil ini dari full to full. Jadi aku dari mau ke tujuan, aku isi dulu BBM Pertamax full di SPBU ini. Aku pergi ke sana, pulang lagi kurang lebih sejauh 60 km. Aku balik lagi ke SPBU itu, aku isi lagi full. Itu dapatnya BBM-nya kalau aku hitung dari aku bagi, dapatnya di 17 hampir 18 km per liter. Jadi menurutku ya irit dengan full AC yang aku pakai. Itu aku pakai nggak pelan, nggak kebut-kebutan juga. Normalnya aku bawa mobil kayak mana, waktu jalan sepi kita ngebut, waktu rame kita pelan. Itu dari segi keiritan BBM menurutku cocok untuk teman-teman yang mau pakai Sigra untuk pakai harian. Kayak aku pakai harian. Kalau dipakai taksi online pun menurutku cocok. Apalagi taksi online kan dihitung dari dimensi mobil, muat 7 penumpang biasanya harga lebih mahal, ongkosnya lebih mahal. Menurutku ini pas untuk teman-teman yang mencari mobil Sigra M atau Sigra D. Itu menurutku recommended banget kalau hanya untuk dipakai di dalam kota. Mungkin kalau untuk yang selalu lewat jalan tol, yang lurus, bebas hambatan, lebih direkomendasikan yang 1200 cc. Jadi bedanya mesin yang 1000 sama 1200 cc, bedanya itu di rasio gear. Kalau nggak salah di rasio gear yang 1000 cc itu gearboxnya beda. Jadi kalau untuk tanjakan atau tarikan awal menang yang 1000 cc. Tapi untuk di jalan tol, nafasnya panjang, kita ngegasnya enak, itu lebih menang yang 1200 cc. Untuk ditanjakan atau tarikan awal lebih enakan yang 1000 cc. Itu dari segi mesin. Selanjutnya dari segi AC, kita pasti utamakan, namanya kita membeli mobil pasti yang kita utamakan adalah AC. Kata orang itu AC 1000 cc itu nggak dingin. Menurutku AC 1000 cc ini dingin, nggak dingin yang menggigil, tapi dinginnya cukup.
nggak ngerasa panas. Memang betul kadang-kadang ngerasa panas kalau cuaca yang sangat sangat panas di siang hari. Itu kalau di siang hari pun aku cuma pakai di speed fan nomor 2, itu pun jarang. Kebanyakan nomor 1. Ini mobil masih pakai kaca film CPF1, masih bawaan pabrik. Menurutku dari AC dingin, kalau malam pun ngembun, pasti ngembun kalau malam. Jadi kesimpulannya AC-nya dingin. Dari segi penumpang, mobil ini muat 7 orang. Dari kenyamanan pun waktu kita bawa penumpang ya masih nyaman aja sih, normal aja menurutku, nggak ada yang kayak mana-mana. Tetap kalau kita kembalikan dengan harga yang di atasnya jelas berbeda, tapi menurutku dari harga segini mobilnya pas, nggak ada kekurangan. Dari segi fitur pun sudah lumayan. Memang mobil ini nggak ada airbag, tapi kita berdoa ya semoga walaupun ada airbagnya pun semoga nggak kepake. Kurangnya mungkin itulah, mobil ini nggak ada airbagnya. Dari segi kenyamanan, ini aku sekarang tinggi 172. Dari segi tempat duduk headrest tuh cuma kena segini lah, nggak ada ngefull kita menopang leher. Jadi joknya itu model pocong, nggak bisa kita setel headrestnya, tapi cukup nyaman. Dengan tinggi Queen 172 ini cukup nyaman, dipakai hari-hari itu cukup nyaman. Bahkan aku sering tidur di mobil ini. Jadi kalau aku ngantuk di pinggir jalan kayak ini aku tidur. Kalau aku ngantuk tidur, daripada bahaya kan. Oke, dari audio yang belum aku bahas kesimpulannya. Jadi audio dari mobil ini adalah audio single din. Jadi audionya itu belum ada layarnya, masih pencetan-pencetan kayak tip zaman dulu, mobil-mobil zaman dulu itu masih sama. Tapi secara kualitas suara, menurutku kualitas suaranya cukup, nggak mewah-mewah banget, nggak. Tapi ini cukup, bassnya dapet, low range-nya segala macam dapet, mid range-nya dapet. Jadi mobil ini head unitnya masih bisa kita atur sesuai dengan kemauan kita, masih ada equalizer-nya yang kita bisa atur. Tapi menurutku mobil ini secara audio cukup. Apalagi ya, kayaknya udah sih, itu aja dari pengalamanku. Intinya untuk teman-teman yang mencari atau masih ragu dengan Sigra M, menurutku kalau mampunya Sigra M, silahkan ambil Sigra M, gak usah ragu, langsung gas aja ambil. Untuk yang mungkin masih ya dananya masih lebih segala macam, silakan ambil yang 1200 menurutku. Tapi ya aku sengaja, memang kalau aku sih sengaja yang mengambil yang 1000 cc. Kenapa sengaja aku mengambil 1000 cc? Karena BBM-nya irit, pajaknya murah. Karena mobil ini aku pakai harian biar gak rugi-rugi banget lah. Memang selisihnya BBM dengan 1000 dan 1200 cc itu selisihnya nggak banyak. Kalau menurut AVG kayak tadi kan sudah aku jelasin tuh, kalau aku dapatnya 15 km per liter. Nah, kalau mobil temanku yang Sigra R 2017 dia dapatnya di 12 km per liter. Berarti kan beda 3 kilo tuh, 3 kilo. Nah, kalau kita bandingkan 3 kilo itu, kalau kita kalikan selama 1000 km aja udah jadi 3000 km kan. Berarti kan lebih jauh hemat mobil Sigra yang 1000 cc. Itu salah satu pertimbangannya. Oke, kita masuk ke itu kan dari yang kubahas tadi kan yang plus-plusnya semua kan. Menurutku minusnya dari mobil ini yaitu mobil ini belum ABS. Jadi pengeremannya kita harus, kalau ngerem mendadak ya kita harus mengatur pijakan gasnya supaya nggak ngunci. Mungkin ada teman-teman yang belum ngerti ABS, silahkan nonton di channel YouTube yang lain penjelasan tentang ABS. Saya juga nggak bisa jelasinnya detailnya kayak mana. Intinya ABS itu supaya kita ngerem dalam keadaan hujan, kita kencang, kita ngerem mendadak itu nggak ngunci bannya, nggak ngunci keempatnya. Jadi dia mengatur supaya ban-ban kita tuh nggak ngunci. Itu pertama minusnya, nggak ada ABS. ABS itu adanya di tipe X-Matic dan di tipe R-Matic kalau nggak salah. Jadi tipe manualnya semua varian Sigra manual itu nggak dapat ABS. Kedua, minusnya di Sigra M ini atau Sigra M dan D yang 1000 cc ini, pertama tadi ABS, yang kedua dia nggak ada airbag. Jadi mobil ini fitur keselamatannya kurang. Jadi mobil ini nggak ada airbagnya. Walaupun ada, mobil yang ada pun pasti kita mintanya semoga airbagnya nggak kepake. Jadi dalam artian kita nggak kenapa-napa, selalu dalam keadaan lancar. Minusnya itu.
Ketiga, minusnya menurutku mobil ini fiturnya kurang. Menurutku kembali lagi secara mungkin minusnya apa ya, nggak ada minusnya sih menurutku. Memang kembali ke sesuai budget kita, apa yang kita beli ya itu yang kita dapat, apa yang kita bayar itu yang kita dapat. Menurutku kembali lagi mobil ini nggak ada kurangnya. Yang kurang itu duit saya, mau beli Fortuner masih kurang, jadi makanya saya beli Sigra M dulu. Walaupun beli Fortuner, kalau memang pendapatan yang belum mencukupin kayaknya nggak kuat juga, karena kan secara BBM segala pajak segala macam itu kan lumayan kalau kita hitung itu setiap bulan. Mobil ini aku pakai Pertamax sebulan itu kurang lebih ngabisin BBM tuh sekitar 500.000 lah. Jadi aku pakai mobil ini aja sudah dari tanggal mungkin aku pakai mobil ini sudah sekitar 1,5 bulan lah. Itu sudah 1.500 km. Berarti kalau nggak salah yang kuhitung-hitung tuh sebulan ngabisin BBM sekitar 500 ribuan lah. Ya kalau nggak salah sekitar 500 ribu, jadi cukup hemat. Mungkin itu aja sih yang bisa aku bahas, yang bisa aku sharing dari mobil ini. Mungkin untuk teman-teman yang sedang mencari atau ingin mobil mungkin segera dapat dan segera kebeli. Semoga kita selalu dalam lindungannya, selalu dalam lancar, di jalan lancar sampai ke tujuan dengan selamat. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton. Mungkin konten selanjutnya aku mau ngebahas apa ya? Tunggu aja konten selanjutnya. Aku mau ngebahas kayaknya seberapa irit mobil ini kalau aku tes. Kemarin kan aku coba AVG-nya di dalam kota. Mungkin aku mau coba kembali secara record, aku rekam, nanti aku share ke teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton.